Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan keterangan mengenai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, pernyataan diri dosen. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Juweni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya adalah dosen tetap pada Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Saya mulai mengajar pada tahun 2006 dan juga saya mengampu pada mata kuliah Hukum Perdata, kemudian juga Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga, kemudian juga Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudian mata kuliah Hukum Asuransi dan juga mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan juga mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dan juga Hukum Ketenagakerjaan. Saya juga mengajar pada program Pasca Sarjana dan pada saat ini saya juga adalah Ketua Bidang Jurusan Keperdataan. Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan bagaimana metode pengajaran yang saya ajarkan, yaitu dengan ceramah, kemudian diskusi kelompok di kelas dan juga tugas. Ya, pada teknik perkuliahan di sini saya pakai sistem DIA, yang mana D adalah delivery. Delivery di sini artinya bagaimana saya mendeliverikan mata kuliah pembelajaran ini kepada mahasiswa, yaitu dengan memberikan ceramah dan juga memberikan pemahaman yang mana saya ambil dari textbook dari Bapak Profesor Siddhartha Gautama dan juga dari Profesor Huala. Nah, pada kesempatan ini juga saya diberikan modul yang saya buat dari ringkasan daripada kedua buku tersebut. Dan pada yang kedua yaitu interaksi atau interaction. Pada interaksi ini saya juga memberikan interaksi antara saya sebagai dosen terhadap mahasiswa di dalam kelas, yang mana pada interaksi ini juga saya berikan waktu 15 menit setelah saya mengajar kepada mahasiswa untuk bertanya apabila ada materi yang saya bawakan yang kurang jelas bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dapat bertanya seputaran daripada materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian pada assessment ini adalah kontrak perkuliahan, yang mana pada kontrak perkuliahan ini saya juga memberikan penjelasan atau memberikan kepada mahasiswa bagaimana tentang penilaian bobot yang akan mereka nanti lihat pada pengajaran saya ini. Adapun partisipasi atau kehadiran di sini adalah 25%. Kemudian tugas atau kuis di sini saya berikan 10%. Kemudian ujian semester tengah yaitu UTS saya berikan 25%. Kemudian ujian final test atau UAS itu saya berikan 40%. Nah, kemudian setelah kita paham, nantinya saya akan memberikan juga apa yang menjadi pembelajaran pada materi, yaitu tentunya RPS-nya. Pada RPS di sini saya akan memberikan kajian materi pembelajaran, yaitu 1. Pendahuluan atau kontrak perkuliahan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat mempelajari hukum perdata internasional. Kemudian yang ketiga, hukum substantif dan hukum perdata internasional objektif. Pada pertemuan selanjutnya keempat yaitu kualifikasi hukum, ketertiban umum dan juga penyelundupan hukum.
dan yang ketujuh prinsip hukum, kemudian yang kedelapan prinsip kewarganegaraan, yang kesembilan adalah prinsip domisili, dan yang ke-10 itu renvoi. Adapun yang ke-11 hak-hak yang diperoleh, kemudian pemakaian hukum asing dan persoalan pendahuluan, yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Nah, tentunya pada mata kuliah ini saya juga berharap adanya capaian yang dapat dipahami oleh mahasiswa, yaitu capaian yang saya harapkan di sini adalah agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu hukum perdata internasional, kemudian asas-asas daripada hukum perdata internasional, kemudian konseptual dan teori-teori dasar daripada hukum perdata internasional. Capaian yang selanjutnya adalah saya berharap mahasiswa dapat menganalisa atau melihat persoalan atau kasus yang muncul yang terjadi dalam peristiwa hukum perdata internasional. Dan kemudian saya juga berharap mahasiswa dapat menguasai perkembangan teori hukum di berbagai negara, yang mana itu dapat menjadi kemajuan apabila mahasiswa tersebut dapat memahaminya. Dan capaian pada mata kuliah ini yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat memahami hukum formal dan juga pelaksanaan dalam hukum perdata internasional di berbagai negara. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya saya akan lanjut pada kelas yang mana nanti akan saya perlihatkan cara pengajaran saya. Terima kasih, selamat siang. Adik semua, Selamat siang, Bu. Ya, pada pertemuan kita pada hari ini, mata kuliah yang akan Ibu ajarkan adalah mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Ya. Pada semester ini kita belajar Hukum Perdata Internasional, ini buah SKS ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang materinya Ibu ambil adalah penyelundupan hukum. Baiklah, Ketua kelas, boleh kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan Ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami yang Tuhan dan yang pada saat ini untuk memberikan kami kesempatan untuk belajar. Bapa, sertai proses belajar kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Ketua kelas. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan masuk pada materi penyelundupan hukum. Seperti yang tertera di atas ya, di slide di atas ada penyelundupan hukum, kemudian pengertian daripada penyelundupan hukum dan ketertiban umum. Ya, pada masuk pengertian di sini, adik-adik bisa perhatikan di atas ya, adalah di sini kita lihat apa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelundupan atau proses cara perbuatan penyelundupan atau menyelundupkan ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini ya, Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita pada minggu yang lalu ya, supaya nanti bisa sambung antara materi yang minggu lalu dengan materi yang sekarang ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan definisi daripada hukum perdata internasional? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Kira, silahkan. Hukum perdata internasional adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku hukum perdata dari negara mana yang akan diberlakukan dalam satu perkara
yang berakar lebih dari satu negara, Bu. Iya, betul ya. Karena sumber data internasional itu kita tahu ada 195 negara saat ini di dunia yang juga semua mempunyai hukum perdata. Kemudian kalau kita melihat pada materi yang lalu, itu apa manfaat atau keuntungan daripada kita belajar hukum perdata internasional? Ada yang bisa jawab? Apa manfaatnya? Ya, silahkan. Ya, sebut namanya, dicantik. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Jadi manfaat dari mempelajari KPI itu yaitu untuk mencari hukum perdata manakah yang mau digunakan, apakah itu perdata dari negara sendiri atau sebenarnya atau perdata dari negara asing yang mempunyai unsur-unsur asing gitu. Terus juga untuk mencapai harmonisasi ya untuk keputusan keputusan itu di negara sendiri atau di negara asing. Iya, bagus sekali ya, karena memang harus ada harmonisasi ya, yang mana ini untuk bisa kita lihat karena setiap negara itu perdatanya berbeda, sehingga harus ada harmonisasi antara negara satu dengan negara yang lainnya ya. Kemudian ada juga materi yang lalu pada minggu yang lalu, yaitu apakah itu HPI substantif. Apa pengertiannya itu? Apa yang masuk ke dalam HPI substantif? Ya, ya silakan. HPI substantif itu terbagi atas 4. Yang pertama itu hukum pribadi. Hukum pribadi itu meliputi status personil, kewarganegaraan, domisili, dan pribadi hukum. Lalu yang kedua itu ada hukum harta kekayaan, meliputi harta kekayaan material dan harta kekayaan imaterial. Lalu yang ketiga adalah hukum perikatan. Hukum perikatan ini meliputi yang pertama perkawinan, harta perkawinan, adopsi, hubungan antara orang tua dan anak, dan yang terakhir perceraian. Lalu yang keempat ada hukum waris. Ya, betul sekali ya. Jadi itu adik-adik diperhatikan bahwa ini adalah perdata ya, sehingga yang kita pelajari semua adalah yang perdata ya, bukan masuk ke ranah pidana. Kemudian kalau kita lihat lagi ada HPI objektif. Siapa yang bisa untuk objektifnya? HPI objektif itu terbagi atau meliputi yaitu yang pertama itu ada kualifikasi, Ya, kedua persoalan pendahuluan, ketiga itu penyelundupan hukum, keempat pengakuan hak yang telah diperoleh, kelima ketertiban umum, keenam asas timbal balik, dan yang ketujuh penyesuaian. Ya, betul sekali ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah ada beberapa mahasiswa adik-adik yang bisa menjawab untuk materi pada minggu yang lalu, sehingga itu kita lanjutkan pada materi pertemuan hari ini, yaitu pengertian daripada penyelundupan ya, penyelundupan hukum sebenarnya di sini ya. Kenapa dikatakan penyelundupan hukum? Bukan ini yang diselundupkan barang ya atau orang, bukan, tetapi yang diselundupkan adalah hukum atau aturannya ya. Kenapa dikatakan yang diselundupkan adalah hukum atau aturan? Karena ada aturan-aturan di suatu negara ya, itu tidak masuk atau tidak sesuai dengan keadaan daripada personil di negara tersebut ya. Nanti kita lihat contohnya dalam bidang perkawinan ya. Kalau kita lihat itu yang dimaksud dengan penyelundupan ya. Jadi bukan barang yang diselundupkan atau orang yang diselundupkan, tetapi aturan hukum perdatanya ya. Karena perdata di setiap negara itu berbeda. Jadi di mana personil atau person atau orang tersebut merasa cocok untuk melakukan suatu tindakan perbuatan perdata, maka dia akan mengesampingkan hukum di negaranya sendiri. Paham sampai di sini adik-adik? Ya, akan mengesampingkan hukum di negaranya sendiri ya. Kemudian kita lihat apa hubungan hukum dengan ketertiban umum. Ya, kalau kita lihat ya, di sini hubungan penyelundupan hukum
adalah kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional, paham yang dimaksud hukum nasional, hukum perdata yang ada di Indonesia atau di negara lain, ya, itu nasional. Jadi yang ada di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia. Dengan mengesampingkan hukum asing, ya. Jadi kita kesampingkan, ya, apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan hukum yang mana di negara kita tidak mengatur hukum perdata tersebut. Kemudian perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum. Pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum itu hukum nasional dikesampingkan, ya. Itu. Kemudian kita lihat, ya, di sini penyelundupan hukum dan hak-hak yang diperoleh, ya. Di sini hak-hak yang diperoleh itu dikatakan bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh, karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah hukum nasional itu dikesampingkan, ya. Yang diutamakan adalah bagaimana person tersebut sesuai dengan hukum asing yang berlaku. Kemudian kita masuk, ya, Ibu berikan contoh, ya, contoh dalam bidang perkawinan, ya. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, ya, ini yang Ibu mau jelaskan, perkawinan di Gretna Green, ya. Perkawinan di Gretna Green ini adalah suatu daerah atau desa, ya, yang terletak di Skotlandia. Skotlandia itu di mana? Eropa. Iya, Eropa di mana? Di mana? Di Inggris, ya. Iya. Jadi apabila lihat di situ merupakan tempat di mana berlangsungnya pernikahan bagi orang-orang, ya, Inggris, ya. Pada masa lampau bagi yang tidak memiliki persetujuan orang tua. Ini yang Ibu katakan pada pertemuan, bahwa apabila ada yang ingin menikah tetapi tidak ada restu dari kedua orang tua. Ini, ya. Jadi di sini kita lihat ada suatu daerah, ya, itu di desa di Skotlandia. Tapi ada juga di beberapa negara, ya, yang juga memperbolehkan, ya. Seperti kita lihat di Amerika Serikat, ya, itu juga memperbolehkan asal persyaratannya usia telah 18 tahun, ya. Itu juga di Jepang juga memperbolehkan menikah tanpa restu orang tua apabila sudah berusia juga 18 tahun. Tetapi kita di Indonesia bagaimana aturan hukum perdatanya? Harus restu? Ya, harus ada restu dari orang tua atau wali, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penyelundupan hukum. Jadi aturan yang ada di negara kita, di Indonesia atau hukum nasional itu dikesampingkan, ya. Kita mau pergi menikah ke Amerika boleh, ke Jepang boleh, ya, karena kita merasa bahwa kita di Indonesia tidak boleh melanggar aturan hukum perdata yang ada atau hukum nasionalnya sendiri, ya. Kemudian nanti akan adik-adik lihat, Ibu kasih tugas, ya. Kemudian yang kedua, perkawinan orang dari Indonesia, ya, perhatikan, di Penang atau Singapura, ya. Dalam praktek hukum Indonesia, ini hukum Indonesia, ya, BW, dikenal dengan larangan untuk menikah kembali bagi pihak perempuan yang telah bercerai, ini bercerai sebelum 300 hari lewat dari perceraiannya. 300 hari itu berapa bulan?
1 bulan 30 hari. Nah, kalau 300 hari, 10 bulan. Ya, suaranya keras-keras sedikit adik-adik ya. Kalau 10 bulan itu harus setelah 10 bulan. Ya. Tapi ada orang yang baru bercerai ya, belum cukup 10 bulan sudah mau lagi menikah. Kenapa itu biasa begitu? Ya. Kalau ada selingkuhannya, ya. Ada selingkuhannya, jadi begitu baru cerai 1 bulan 2 bulan, ya, menikah dengan ya selingkuhannya. Itu bisa seperti itu. Tetapi BW ya, aturan di Indonesia ya harus lebih dari mana tadi Ibu bilang? 300 hari atau 10 bulan. Ya. 10 bulan. Nah, kenapa kalau di Indonesia tidak bisa? Maka harus melakukan penyelundupan hukum kemana? Ya, keluar negeri kemana? Singapura atau di Penang. Penang itu Malaysia ya. Nah, karena kita di Indonesia ya, BW itu mengatakan bahwa aturan 300 hari atau 10 bulan ya. Sehingga apabila ada pasangan yang akan menikah kurang daripada 10 bulan, maka mereka akan mengadakan penyelundupan hukum, yaitu biasanya ke Singapura atau ke Penang ya. Tapi ada juga negara-negara lain yang selain Singapura dan Penang nanti akan diberikan sebagai tugas buat adik-adik untuk mencari, karena itu sudah katakan ada 195 negara ya, itu juga mereka punya aturan tersendiri ya. Jadi silahkan adik-adik cari. Nah, kenapa? Karena kita lihat bahwa penyelundupan hukum ini ya, itu dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia ke negara Singapura ya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan hukum perdata yang ada di Indonesia. Inilah yang Ibu maksud tadi, berarti di sini dikesampingkan hukum apa? Nasionalnya sendiri ya. Kenapa nasionalnya sendiri? Karena di Indonesia hanya boleh kalau lebih dari 10 bulan atau 300 hari ya. Nah, dia mungkin baru bercerai 2 bulan ya, kemudian sudah harus menikah bulan ketiga ya, otomatis mereka mencari tempat di mana aturan perdatanya berbeda dengan perdata di Indonesia. Oke. Kemudian kita lihat yang ketiga, perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan. Ya, di sini pun boleh terjadi penyelundupan hukum, ya, karena kita lihat di sini dapat juga dilangsungkan untuk, ya, memperoleh kewarganegaraan, ya, di suatu negara atau mengelakkan bahaya pengusiran, ya, pengusiran dari suatu negara, atau apabila ingin mengambil keuntungan tertentu dari suatu negara. Ya. Kenapa perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan ini juga masuk penyelundupan hukum? Ya, karena apabila ya ada warga negara asing, ya, kemudian warga negara asing tersebut ya ingin, contohnya ya, ingin membuka usaha ya di Indonesia, tentunya itu harus ada izin ya, ada yang dapat mereka lakukan biasanya yaitu menikah dengan warga negara Indonesia. Setelah menikah, perkawinan, maka mereka boleh menetap ya. Ingin membuka usaha, peraturan di Indonesia itu adalah untuk warga negara ya. Apabila asing itu harus dapat izin ya. Jadi mereka biasanya mempermudah dengan cara melakukan perkawinan ya. Jadi dengan menikah mereka tidak diusir keluar dari Indonesia ya. Nah, inilah yang biasanya dilakukan untuk
yang kita maksud penyelundupan hukum, ya. Jadi apa yang Ibu ajarkan ini kiranya adik-adik dapat pahami dan dapat mengerti atau belum mengerti? Ya. Oke. Jadi 3 unsur tadi, apa unsur yang pertama dalam penyelundupan hukum? Apa unsur yang pertama tadi? Perkawinan di green green. Yang kedua adalah perkawinan orang Indonesia yang dilakukan di Penang atau di Singapura. Boleh juga nanti adik-adik cari negara lain ya, dikasih tugas. Yang ketiga, perkawinan untuk memperoleh keluarga negaraan ya. Contohnya ada dulu pemain sepak bola. Ada? Ya. Menikah dengan namanya siapa? Iya, betul, Gonzales ya. Menikah dengan perempuan Indonesia ya. Setelah itu dia berpindah menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya jadi pemain sepak bola Indonesia. Ya, itu Ibu kasih contoh yang lebih real lagi. Ya. Kemudian boleh kita lihat artis-artis. Ya. Ada artis yang dari warga negara luar. Ada yang menikah dengan warga negara Indonesia. Ya, kemudian boleh tinggal dan bekerja di Indonesia. Ya, itu. Nah, ini 3 hal yang kita lihat dalam materi pembelajaran penyelundupan hukum. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam bidang perceraian. Ya. Pada bidang perceraian ini nanti kita akan lanjutkan ya, tapi Ibu berikan materinya dulu ya. Perceraian dan perkawinan ya, ala Sevenberg. Ya. Kemudian yang kedua, naturalisasi ya. Ya, Islandia. Ya. Kemudian yang ketiga, peristiwa Putri de Beaufort. Ya. Ini nanti Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian peristiwa Helena Beaufort. Ya. Kemudian yang kelima, peristiwa Nyonya Mr. IDG. Ya. Ya, semua sudah ada di modulnya. Nanti Ibu tinggal menjelaskan. Kemudian yang keenam, peristiwa Ferrari. Ya, Nyonya Ferrari. Ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya perkuliahan kita pada hari ini. Tetapi sebelum selesai ya, tadi sudah mengisi absen semua? Sudah, Bu. Ya. Nah, sebelum selesai Ibu kasih waktu untuk bertanya sebagai interaktif ya antara dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi apa kalau ada yang adik-adik ingin pertanyakan, ya silahkan. Ibu kasih waktu. Saya Bu ingin bertanya. Ya, nama-nama. Nama saya Hengki Tandi Situru. Ya, Hengki. Di sini saya mau bertanya Bu mengenai tentang perkawinan beda agama. Apakah itu Bu termasuk juga penyelundupan hukum Bu? Karena di sini seorang laki-laki beragama Kristen dan seorang wanita ini beragama Muslim, Bu. Dan Ya. kemudian mereka ingin menikah tanpa restu orang tua. Bagus pertanyaan dari teman-teman ini ya, dari Hengki tadi. Bagus pertanyaannya bahwa apakah kalau perkawinan berbeda agama ya itu juga masuk ke dalam penyelundupan hukum ya.
Tentunya karena aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 di Indonesia, pernikahan yang sah itu atau legal itu adalah perkawinan yang sama, ya, satu agama, ya. Tetapi apabila ada person atau ada orang, ya, yang akan menikah berbeda agama, ya, itu juga boleh melakukan penyelundupan hukum ke suatu negara yang mana negara tersebut memperbolehkan menikah berbeda agama, ya. Misalnya contohnya ke Singapura, ya. Di Singapura itu memperbolehkan atau legal menikah berbeda agama. Jadi yang tadi warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang akan menikah tersebut boleh mengesampingkan hukum yang ada di negaranya atau hukum nasionalnya dengan menikah di Singapura, ya. Boleh juga menikah di Hong Kong, ya. Karena apa? Karena di negara tersebut hukum perdatanya memperbolehkan menikah berbeda agama, ya. Jadi tadi pertanyaan dari temannya bagus sekali, ya. Dan ini juga bisa menjadi tugas buat adik-adik nantinya mencari lagi apalagi yang masuk ke dalam kategori penyelundupan hukum, ya, dalam mata kuliah hukum perdata internasional. Ya, Ibu rasa kita cukup waktunya perkuliahan pada siang ini dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik, selamat siang, sampai ketemu lagi.